Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Bapak yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai variabel. Oke, di sini ada nanti pembahasan kita ada variabel independen, kemudian variabel dependen, kemudian variabel kontrol, variabel moderator, dan variabel interventing. Baik, kita langsung saja. Pertama, kita harus mengetahui apakah yang dimaksud dengan variabel. Nah, variabel itu adalah suatu konsep atau wadah atau tempat dikelompokkannya suatu varian yang mempunyai beragam nilai. Oke. Nah, jadi kalau dalam varian tersebut hanya ada satu nilai, itu biasa kita sebut dengan konstanta. Kemudian contohnya gimana? Nah, semua hal bisa kita jadikan variabel. Misal variabel nilai. Nah, atau lebih spesifik lagi mungkin variabel UAS atau UTS. Nah, di situ ada A, B, C, D, atau misalnya kita pakai nilai angka dari mungkin 0 sampai 100. Nah, itu termasuk variabel. Jadi segala sesuatu bisa kita jadikan variabel. Nah, sekarang kita mulai masuk di variabel independen dan variabel dependen. Bisa dilihat di layar di contoh situ bahwa variabel independen itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Nah, ini langsung kita contohkan di sini. Nah, misalnya pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi mahasiswa. Di mana letak variabel independennya? Di motivasi belajar. Atau misalnya yang contoh kedua, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Variabel independennya juga di kualitas pelayanan. Kemudian variabel dependen atau yang terikat adalah prestasi mahasiswa. Karena, nah di sini kata kuncinya. Karena prestasi mahasiswa dipengaruhi oleh motivasi belajar. Itu ya. Jadi gampangnya gini deh. Kalau independen berarti dia variabel bebas, berarti dia yang mempengaruhi. Nah, kalau dependen berarti dia variabel terikat, dia yang kena pengaruh, seperti itu. Oke, kemudian kita beralih ke variabel kontrol. Jadi pengertian dari variabel kontrol ini adalah variabel yang dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen itu tidak dapat dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Nah, kita langsung lihat contohnya saja ya. Nah, coba dilihat di sini contoh dari variabel kontrol. Jadi kalau misalnya kita melakukan penelitian mengenai perbedaan kualitas pelayanan pegawai supermarket lulusan D3 dan S1, kita harus membuat variabel kontrol yang berupa lingkungan kerja yang sama, kemudian peralatannya juga sama, kemudian gaji yang sama. Oke. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada perbedaan kualitas hasil perkuliahan mahasiswa perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa perguruan tinggi swasta. Nah, karena kita mau meneliti perbedaan kualitas, selain itu variabel kontrolnya harus kita buat. Misalnya yang diteliti semesternya harus sama. Kemudian rata-rata usia mahasiswa yang diteliti juga sama. Kemudian pada materi perkuliahannya juga harus sama. Jadi itulah tujuan diadakannya variabel kontrol biar tidak terpengaruh oleh faktor di luar yang diteliti. Baik, kita lanjut ke variabel moderator. Apakah yang dimaksud dengan variabel moderator? Jadi variabel moderator ini adalah
variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara satu atau beberapa variabel bebas dan variabel terkait. Langsung saja kita contohkan daripada bingung. Nah, di sini digambar variabel independennya adalah motivasi. Kemudian variabel dependennya adalah betul prestasi belajar. Nah, jadi di sini antara hubungan motivasi dengan prestasi belajar, ternyata kita bisa masukkan variabel moderator, yaitu lingkungan belajar. Jadi variabel moderator itu berdasarkan fungsinya bisa memperkuat dan memperlemah. Nah, kalau yang contoh yang memperkuat adalah jika peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar sangat baik, maka ini akan menjadi motivasi dan meningkatkan prestasi belajar. Nah, untuk yang memperlemah, jika sebaliknya, jika peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar kurang baik, maka prestasi belajar akan menurun. Nah, ini digambar bagannya seperti ini. Jadi dia intervensi di tengah. Jadi yang pokok adalah variabel independen dan variabel dependen. Nah, untuk variabel moderator dia mempengaruhi di tengah, bisa memperkuat atau memperlemah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan kembali. Yang terakhir adalah variabel interventing atau mediator. Nah, variabel ini merupakan variabel antara atau penyela yang terletak di antara variabel bebas dan variabel terkait. Nah, sehingga variabel independen tidak secara langsung dapat mempengaruhi timbulnya atau berubahnya variabel dependen. Itu penjelasannya. Oke, kita langsung ke contoh. Diterapkan harga murah diikuti oleh peningkatan rating penjualan karena pembeli bersifat logis. Nah, bisa kita uraikan di sini. Variabel independennya adalah harga murah. Kemudian variabel dependennya adalah rating penjualan. Dan variabel interventingnya atau mediatornya adalah pembeli yang bersifat logis. Nah, ini. Kemudian contoh yang kedua, terdapat pengaruh jumlah uang saku yang dikeluarkan oleh orang tua terhadap gaya hedonisme mahasiswa yang akan berimbas pada prestasi mahasiswa tersebut. Nah, ini bisa kita tetapkan bahwa variabel independennya adalah jumlah uang saku. Ya, kemudian variabel dependennya adalah gaya hidup hedonisme mahasiswa, dan variabel mediatornya adalah prestasi mahasiswa. Baik para mahasiswa sekalian, itulah pemaparan mengenai variabel-variabel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.